Halo teman-teman semuanya. Oke, kali ini saya mau membahas tentang komunikasi massa. Oke, jadi kemarin sebelumnya pertemuannya lalu kan kita udah bareng-bareng belajar tentang berbagai macam komponen komunikasi dan juga ada berbagai macam jenis-jenis komunikasi, mulai dari komunikasi organisasi, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, dan lain-lainnya. Nah, untuk materi komunikasi massa ini kalian bisa simak di video ini dan kalian bisa putar berulang-ulang gitu. Dan nanti untuk sesi diskusinya kalian juga bisa tulis pertanyaan yang ingin kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, langsung aja kita mulai kelas hari ini. Baiklah, apa sih komunikasi massa itu? Nah, sebelum kita berangkat dari definisi, masuk ke definisi komunikasi massa, kita harus bisa membedakan antara komunikasi massa dan media massa. Jadi dua hal itu emang mirip, cuma berbeda. Kalau komunikasi massa itu merupakan proses penyampaian isi sampaian dari manusia, individu, atau sekelompok manusia, atau juga bisa organisasi. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang berjumlah besar, massa, orang-orang yang banyak gitu. Nah, lalu kalau media massa itu sendiri merupakan alat yang digunakan manusia atau sekelompok manusia untuk menyampaikan isi sampaian kepada manusia lain. Jadi kalau kemarin kita kan udah belajar tentang komponen komunikasi gitu kan, ada sender. Nah, sendernya ini sebuah organisasi yang mengirimkan pesan. Jadi misal kantor berita, kemudian majalah, televisi, radio, seperti itu. Tetapi yang menjadi channelnya itu merupakan media massanya, alatnya gitu, alatnya. Nah, lalu ada berbagai macam definisi tentang komunikasi massa. Nah, salah satunya yaitu Onong menyatakan bahwa para ahli komunikasi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa. Nah, kita nanti juga akan belajar gimana sih karakteristiknya, apa yang membedakan komunikasi massa itu dengan jenis komunikasi lainnya gitu. Nah, kita masuk dulu ke definisi, jadi agar kita tahu batasan-batasan dari komunikasi massa ini. Secara definisi, Rahmat menjelaskan bahwa komunikasi massa itu sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada khalayak yang luas, yang tersebar, heterogen, anonim, dan itu dilakukan melalui channel media cetak. Channelnya media cetak bisa jadi koran atau elektronik, televisi, dan lain-lain. Sehingga tujuannya apa? Pesannya itu bisa diterima secara serentak gitu, dan langsung bisa diterima. Sedangkan menurut Tan, yang paling penting dalam jenis komunikasi itu bukan penerimanya. Jadi dalam hal komunikasi massa itu yang berperan penting itu komunikatornya. Komunikatornya kalau misal dalam komunikasi massa itu kan sekelompok orang yang terorganisir, yang mereka itu punya kemampuan untuk mereproduksi isi pesan gitu.
sehingga akhirnya bisa disebarkan ke banyak orang. Kemudian, menurut Severin, komunikasi massa merupakan keterampilan juga sebagai seni dan sebagian ilmu. Nah, kayak misal kita nulis di koran gitu, atau kita membuat video broadcast. Itu kan kita nggak cuma terampil dalam menggunakan alat-alatnya. Misalnya broadcast itu kita harus menguasai teknik pengambilan gambar. Tetapi kita juga harus punya seni. Nah, seninya dari mana? Seni cara berbicara, kemudian seni berbusana dengan baik di depan kamera, seni untuk bisa menampilkan gestur-gestur yang menyenangkan, dan juga sebagian ilmu. Nah, ilmunya kita harus bisa menguasai ilmu presenting, kita harus bisa menguasai ilmu writing, script writing, kita harus menguasai ilmu video shooting, seperti itu. Jadi kombinasi antara hal-hal tersebut. Lalu, apa yang menjadi ciri dari komunikasi massa? Nah, komunikasi massa itu yang menjadi ciri utamanya berlangsung satu arah. Jadi misal bayangkan kalian membaca sebuah koran atau membaca berita di televisi. Nah, di situ kalian kan nggak bisa memberikan feedback. Kalian sebagai pembaca atau penonton tidak bisa memberikan feedback. Itu yang dinamakan sebagai komunikasi satu arah. Beda halnya misalnya kita berbicara dengan teman kita, pasti kan ada feedback, ada komunikasi dua arah. Nah, komunikasi massa ini karena dia menyasar ke banyak orang sehingga tidak memungkinkan untuk bisa berkomunikasi secara dua arah. Lalu ada apa lagi cirinya? Ciri yang kedua yaitu komunikator melembaga. Artinya di dalam suatu komunikasi massa yang dilakukan itu, di balik itu ada lembaga yang bergerak untuk menyampaikan komunikasi massa. Jadi misalnya kayak TV itu kan di dalamnya ada RCTI, TV One, yang mereka punya struktur organisasi, mereka punya lembaganya, bahkan penyiaran di televisi itu diatur sama badan-badan gitu, atau misalnya tulisan-tulisan yang ada di koran itu juga diatur sama lembaga-lembaga negara. Mereka juga ketika membuat suatu organisasi yang ingin punya produk media massa, mereka harus punya organisasi yang jelas. Ada penanggung jawabnya, ada redakturnya, ada komitenya, ada pimratnya, kayak gitu. Artinya ada lembaganya. Nah, lalu pesan bersifat umum, ditujukan kepada umum dan mengenai kepentingan umum. Nah, ini kan komunikasi massa itu sasarannya adalah masyarakat luas, heterogen. Beda ketika misal atasan di suatu organisasi menyampaikan pidato ke karyawan. Itu audiensnya cenderung homogen, punya interest yang sama. Tetapi ketika berbicara tentang komunikasi massa, maka pesan yang disampaikan itu sifatnya umum. Bisa tentang kuliner, bisa tentang pemilu, berita politik, kejahatan, dan lainnya. Nah, audiensnya juga umum dan memiliki kepentingan umum. Nah, jadi membicarakan hal-hal yang menjadi kepentingan umum. Kemudian komunikasi massa bersifat heterogen. Nah, ini tadi. Nah, audiens dari komunikasi massa itu sifatnya heterogen. Ada yang dari kalangan atas, ada yang kalangan menengah,
ada kalangan ke bawah, semua campur aduk. Misal kita nonton televisi TV One. Oke, mungkin secara interest, orang yang nonton TV One itu adalah orang yang gemar politik. Ya, pasti punya kesamaan. Tetapi secara demografi, pasti di dalam penonton itu, audiens itu punya karakteristik yang heterogen gitu. Bisa dari masyarakat perkotaan, pedesaan, kemudian yang muda, yang tua, atau mungkin juga orang yang pendidikannya rendah atau tinggi, semua campur aduk. Itu yang menjadi ciri-ciri komunikasi massa. Nah, kemudian ada fungsi-fungsi komunikasi massa. Apa aja itu? Kita simak. Nah, menurut Harold Laswell ada tiga fungsi komunikasi massa. Pertama, sebagai surveillance of the environment atau pengawasan lingkungan. Jadi media massa ini sebenarnya punya peran sebagai pengawas lingkungan. Artinya bahwa ketika ada kejadian misal pembabakan hutan, kemudian lingkungan yang dirusak, pencemaran lingkungan, ada polusi yang semakin meningkat, seharusnya media massa itu juga mengkomunikasikan hal-hal tersebut kepada masyarakat, sehingga harapannya ada awareness yang lebih tinggi terhadap isu lingkungan, dan pemerintah juga bisa mengambil kebijakan sesuai dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Itu fungsi pengawasan lingkungan. Terus ada fungsi yang kedua, yaitu correlation of parts of society atau korelasi dalam masyarakat. Nah, media massa ini punya peran di dalam masyarakat. Nah, fungsi yang kedua ini artinya media massa itu punya peran penting dalam menyampaikan opini-opini yang ada di dalam masyarakat. Misalnya apa yang misal contoh yang dilakukan oleh Metro TV, TV One, ketika mau ada event politik, mereka menjembatani para calon di pemilu itu, calon kepala daerah itu untuk melakukan diskusi bareng gitu. Ada tanya jawab, ada dialog. Mereka bisa memaparkan visi dan misi mereka. Nah, kemudian ketika ada berita-berita atau isu di masyarakat, misalnya ada isu tentang kandungan yang berbahaya di dalam kosmetik. Nah, si media massa itu juga melakukan investigasi apakah hal itu benar ataukah salah gitu, sehingga si media massa itu memainkan peran sebagai correlation of part of society. Terus kemudian ada fungsi yang ketiga, transmission of social heritage, pewarisan budaya sosial. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa media massa ini memainkan peran dalam mengkomunikasikan budaya, sehingga dari siaran-siaran kebudayaan itu harapannya generasi-generasi mendatang itu tetap cinta, tetap tahu dengan budaya yang ada di Indonesia. Makanya beberapa waktu lalu kan TV-TV nasional itu punya channel-channel khusus yang dia memberitakan isu-isu lokal gitu. Isu lokal, kemudian menayangkan wayang, kemudian menayangkan kuliner yang ada di daerah itu, dan juga presenternya ada juga yang menggunakan bahasa daerah.